Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHum, Dekan Visip Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Ibu Telis Korliana MHum, serta Bapak Ibu dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan mendengar, melihat, serta merasakan. Sungguh karunia yang sangat besar yang diberikan kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersyukur karena kita sudah diberikan kesempatan yang sangat mulia ini. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pidato mengenai fenomena generasi menunduk. Teknologi telah memperdaya manusia pada masa kini, terutama generasi milenial. Mengenai pengaruh teknologi terhadap generasi milenial menjadi ruang topik kajian yang sangat menarik untuk dikemas dan disampaikan kepada Anda. Karena pada faktanya, dua hal ini sangat sulit untuk dipisahkan. Jika sudah berbicara tentang teknologi, pastinya kita akan berbicara tentang generasi milenial. Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 1983 sampai dengan tahun 2001. Didasarkan pada generation theory yang dicetuskan oleh Carl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000. Milenial saat ini dikenal dengan generasi gadget. Kenapa? Karena generasi milenial saat ini bisa menghabiskan waktu 85%-nya untuk menggunakan gadget. Jika pengguna media sosial yang sebagian besarnya didominasi oleh generasi milenial, di mana di Indonesia saja menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2017, dari seluruh pengguna internet sekitar 143,26 juta, termasuk media sosial di dalamnya, 49,52%-nya didominasi oleh generasi milenial dalam rentang tahun usia 19 tahun sampai dengan 34 tahun. Milenial sekarang sangatlah menjadi budak handphone karena ia selalu saja menunduk untuk mengamati handphonenya tersebut. Sebuah media yang dimanfaatkan dari berbagai macam teknologi semakin membuat para generasi milenial mudah untuk mencari sebuah pengetahuan. Karena pengetahuan pada zaman ini sangat mudah dicari dan diakses. Bahkan ketika kita tidak harus melakukan apa-apa, cukup membuka teknologi ponsel, semua pengetahuan yang ingin kita cari sudah dapat terakses. Banyak sekarang masyarakat yang tidak mencari kata-kata di sebuah kamus, tetapi melainkan ia tinggal mengaksesnya di Google Translate. Kenapa demikian? Karena ponsel merupakan media utama yang setiap manusia miliki, mau yang sudah tua ataupun anak-anak sekalipun. Tak tertinggal adalah generasi milenial. Hal ini menjadi alasan utama mengapa generasi milenial disebut pula sebagai generasi menunduk. Seiring bertambahnya berbagai jenis media sosial, ialah salah satunya Instagram, muncul sebuah istilah generasi menunduk. Seperti yang dikatakan oleh Hendra Wardana, generasi menunduk adalah generasi yang tercipta atas tuntutan eksistensi diri yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Mereka membuat dunianya sendiri yang lebih ringkas. Jadi, kecanduan dan ketagihan inilah dua kata yang paling tepat saat ini untuk menggambarkan fenomena yang sedang dialami oleh sebagian besar kalangan generasi milenial. Duet maut perkembangan teknologi yang telah mengubah dunia hingga detik ini bukan lain dan tidak bukan yaitu internet dan handphone. Perangkat handphone saat ini merupakan yang paling populer di hampir semua kalangan masyarakat, bahkan pada anak-anak sekalipun. Fungsi utamanya adalah sebagai alat telekomunikasi. Namun seiring bertambahnya zaman, terdapat banyak fungsi lain seperti mencari informasi, bermain game, atau hanya sekedar foto, dan masih banyak lagi. Hampir semua individu sangat bergantung pada benda kecil ini, yang bisa menyala dan biasa disebut handphone. Generasi ini merupakan sebuah fenomena. Permasalahannya adalah peran manajemen sumber daya manusia dan generasi dari ke generasi. Permasalahannya adalah peran manajemen sumber daya manusia atau SDM dari generasi ke generasi dalam menghadapi beragam tantangan, mengingat perilaku setiap generasi berbeda pastinya. Di era modern seperti ini, kita tidak akan pernah bisa menghindari fenomena tersebut. Berdasarkan laporan We Are Social, bahwa pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Ada kenaikan 17% atau sekitar 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 jiwa, maka itu artinya 64% setengah penduduk rakyat Republik Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya.
Persentase pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun yang memiliki jenis-jenis perangkat, di antaranya mobile phone, smartphone, not smartphone, mobile phone, laptop, tablet, konsol game, hingga virtual reality device. Wow, cukup banyak ya. Dalam laporan ini diketahui juga bahwa saat ini masyarakat yang mempunyai handphone sebanyak 338,2 juta. Begitu juga data yang tak kalah menariknya, ada 160 juta pengguna aktif di media sosial. Bila dibandingkan pada tahun 2019, maka pada tahun ini We Are Social menemukan ada peningkatan 10 juta orang Indonesia yang aktif di medsos saat ini. Adapun medsos yang paling banyak ditongkrongi atau dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia yang paling teratas adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. We Are Social juga mengungkapkan rata-rata kecepatan koneksi internet mobile hanya sekitar 13,83 Mbps. Sedangkan rata-rata kecepatan koneksi internet fix di angka 20,11 Mbps. Kita tidak bisa pungkiri bahwa HP adalah salah satu hasil teknologi yang sangat membantu manusia pada masa kini. Namun bila kita tidak pintar menggunakannya, akan menimbulkan masalah yang tidak terkira. Oleh karena itu, memanfaatkan HP kita sebaik mungkin dengan sewajarnya. Bahagiakan semua orang di sekeliling kita dengan sapaan dan senyuman penuh makna. Bayangkan saja, jika mereka yang sudah terkena fenomena generasi menunduk tersebut, pasti akan rela menghabiskan waktu produktifnya dengan menyibukkan diri bermain handphone. Handphone seperti nyawa baginya yang tidak lepas dari dirinya. Dari mulai mereka bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Handphone tersebut akan menjadi benda yang selalu dibawa selain dompet pada saat ini, dan selalu berada di genggaman tangan di seluruh generasi milenial. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini suatu kehadiran teknologi yang canggih mempermudah kita dalam banyak hal. Tapi di sisi lain, kehadiran teknologi juga bisa memperbudak kita menjadi orang yang antisosial. Kenapa antisosial? Karena ketika kita saat berkumpul dengan teman-teman, bukannya kita bercengkrama, mengobrol, tetapi malah menunduk dan membuka handphone masing-masing. Entah apa yang dilakukan oleh para individu tersebut, mungkin ada yang bermain game, atau hanya sekedar chattingan dengan kawan lainnya. Ada pula yang sibuk dengan media sosial, salah satunya Instagram. Bahkan duduk berdampingan pun juga masih bisa sama-sama sibuk nih sama handphonenya. Dan lagi-lagi, mereka menunduk dengan cekikan dan senyum-senyum sendiri tanpa menghiraukan keberadaan sekitar. Nampaknya tidak akan ada yang peduli jika ada benda asing masuk melalui atmosfer bumi. Karena saat ini orang-orang lebih sering menunduk mengamati handphone tersebut. Apalagi kalau sudah memakai earphone. Sembari mendengarkan musik, terasa asik bagi dirinya, pasti dengan keadaan seperti ini menambah tidak akan tahu lagi keadaan-keadaan di sekitarnya. Hal ini ternyata membuat kita terasa nyaman, bahagia, dan punya banyak teman di sosial media. Tapi nyatanya, bahwa semua itu yang kita lakukan adalah semu atau tidak nyata. Kalian, pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, generasi yang menjadi penggobrak bangsa kita nanti. Kenapa nanti? Kenapa tidak sekarang? Karena saat ini masih banyak teman-teman kita, pemuda-pemudi Indonesia yang masih tertidur. Masih banyak pemuda-pemudi di Indonesia yang terlena dengan teknologi seperti handphone dan internet. Semangat mereka hangus karena diberi kecanggihan teknologi yang malah membuat mereka tertunduk. Ya, generasi kita lebih dikenal dengan generasi penunduk. Dimanapun dan kapanpun itu selalu menunduk. Marilah generasiku, kawanku, tegakkan diri kalian. Kita adalah harapan bangsa. Banyak dari kita yang tidak dihormati, tapi jangan buat itu berkecil hati. Bangun dan buat negara ini bangga mempunyai kita. Lakukan hal positif dan produktif yang bisa membuatmu jauh lebih berguna bagi bangsa. Jadi marilah bangkit dan tunjukkan pada dunia, jangan hanya duduk diam di zona nyaman kalian. Ayo berdiri, ayo berjuang untuk menopang negeri ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.